Hei, saya akan menjelaskan tentang anatomi telinga. Telinga tersusun dari 3 struktur: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar atau outer ear, bagian telinga ini terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga atau ear canal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Bagian auricula membentuk cekungan yang disebut konca dan bagian pinggirnya dinamakan helix. Liang telinga dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari tragus ke membran timpani yang juga disebut sebagai gendang telinga dan melengkung membentuk huruf S. Lengkungan tersebut berguna untuk mencegah benda asing mencapai membran timpani. Terdapat kondil mandibula di bagian depan tulang liang telinga dan sel udara mastoid di bagian ujungnya. Ada beberapa saraf sensori di bagian telinga luar, seperti saraf aurikular, saraf oksipital, saraf aurikulotemporal, dan cabang aurikular saraf vagus. Telinga tengah atau middle ear, fungsi telinga bagian ini adalah menghantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga bagian dalam. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan strapes, dan banyak dinding yang rumit, misalnya dinding lateral, dinding medial, dinding tegmental, dan dinding jugularis. Membran timpani berbentuk tipis dan semi-transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah yang terdiri dari pars flaccida dan pars tensa. Selain itu, terdapat saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian hulu kerongkongan dan hidung. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Otot penting yang terdapat di telinga tengah meliputi otot stapedius dan tendon tensor timpani. Bagian horizontal saraf wajah melintasi rongga timpani. Oleh karena itu, bila terjadi kelumpuhan pada saraf atau otot wajah, akan menyebabkan ketajaman suara terhalang dan kerusakan pada telinga bagian dalam. Selanjutnya, telinga bagian dalam atau inner ear. Bagian telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Rongga ini terbentuk dari labirin osseus, yaitu rangkaian tulang temporal, dan labirin membran. Labirin membran juga memiliki komponen koklea, vestibular, dan semisirkular. Koklea adalah organ penting pada telinga dalam yang berbentuk cangkang siput. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Bagian ini memiliki 3 bilik, yaitu skala vertibuli, saluran koklear, dan skala timpani. Pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Vestibuli merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Sementara semisirkular adalah saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal atas, dan kanalis semisirkularis vertikal belakang yang berisi ampula. Ini berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar.
Bagaimana Anda dapat mendengar? Dari anatomi telinga, Anda sudah mempelajari bagian-bagian yang menyusun telinga, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ketiga bagian telinga tersebut menjadi saluran suara dari luar untuk masuk dan diterjemahkan di otak. Dilansir dari Stanford Children's, suara dari sekitar Anda ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang. Lalu, suara diturunkan ke liang telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang ossicles sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga bagian dalam. Begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Demikian penjelasan saya tentang anatomi telinga manusia. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka. Terima kasih.